mau sampai kapan saya begini gitu loh. Dan akhirnya alhamdulillah lagi-lagi saya bilang kakak mengajak saya untuk lepas dari semua itu, diajarin yuk kita ikut belajar, walaupun cukup lama meyakinkan saya bahwa ternyata bisa loh bisnis tanpa riba gitu loh. Dan itu akhirnya membuat saya yakin melihat orang-orang di lingkungannya dia, wah ternyata bener ya bisnis tanpa riba itu ada gitu loh. Dan selama ini saya di lingkungan saya nggak pernah nemu itu. Yang ada cuman berapa, oh iya kemarin udah cair tuh gini gitu kan. Yang akhirnya jujur saya termasuk orang yang lumayan cukup besar meminjam di abang itu gitu ya. Kalau saya karena bisnis saya di rumah sakit dan klinik skincare, bahwa bisnis rumah sakit tanpa riba itu ternyata ada gitu loh. Begitu juga klinik skincare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Badi dan bersama istri saya Dr. Yuyun. Kebetulan kami berdua adalah dokter meskipun cara kerja yang berbeda. Saya dokter spesialis kandungan, lebih ke arah profesional yang melayani pasien, sementara istri saya ini sebagai pengusaha kebetulan dia owner rumah sakit dan juga owner skincare yang ada di Bontang di Kalimantan Timur. Jadi kesan saya terus terang saya datang ke sini awalnya hanya ingin mendampingi istri. Jadi PBTR ini kan platform bisnis tanpa riba. Ternyata manfaatnya luar biasa meskipun saya tidak berutang karena yang berutang adalah perusahaan dia yang dia kelola, tapi buat saya tetap sangat bermanfaat untuk saya, apalagi itu juga berhubungan dengan usaha yang dijalankan oleh istri saya, semakin memantapkan keyakinan saya bahwa memang Islam adalah the right and the real solution untuk semua hal termasuk dalam berbisnis, bahwa apa yang Allah perangi, bahwa haramnya riba itu memang benar adanya. Semoga apa yang kami dapatkan selama 4 hari di sini bisa berguna untuk kami pribadi, kemudian untuk teman-teman juga nantinya yang di bawah perusahaan yang dijalankan oleh istri, dan juga buat teman-teman lain yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan kami bisa berdakwah juga untuk masyarakat secara umum yang bisa kami temui bahwa riba itu adalah sesat dan itu sangat dibenci oleh Allah. Silakan tambahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Yuyun. Alhamdulillahnya hari ini kami bisa mengikuti kegiatan ini selama 4 hari dan memang kegiatan yang begitu luar biasa buat saya pribadi, bahwa inilah yang saya temukan, bagaimana menjalankan bisnis tanpa riba, dan semuanya udah dikupas tuntas di kegiatan ini selama 4 hari. Dan itu membuat saya semakin yakin bahwa yang dibilang oleh suami saya itu adalah benar selama ini. Istrinya aja yang ngeyel ya, tapi alhamdulillah mungkin berkat doanya beliau juga saya bisa sampai ke sini, sehingga yang beliau sampaikan ke saya bahwa riba itu adalah haram. Insya Allah saya udah tekad dalam hati semenjak udah niat sebelum sampai ke sini. Itu udah niat, insya Allah bisnis saya mau tanpa riba gitu. Jadi tanpa riba pun ternyata bisnis itu bisa jalan dan insya Allah akan melesat gitu sih. Jadi dari awal pernikahan kami itu ya memang setelah saya lulus dokter spesialis dan istri juga lulus sebagai dokter umum, itu langsung dapat rumah sakit yang amanah dari orang tua istri, mertua saya, untuk dijalankan. Nah dari awal itu memang
Dan itu juga sebenarnya sudah turun temurun. Jadi kebetulan orang tuanya juga pengusaha dan qadarullah memang juga dijalankan dengan riba. Nah, saya terjadi gejolak dalam hati saya, cuman saya nggak terlalu bisa banyak ya itu hanya membuat pertengkaran di dalam rumah tangga, karena terus terang saya sudah berusaha sekeras mungkin untuk bagaimana caranya menyelesaikan, cuman sepertinya kata-kata bahwa tidak ada usaha yang tidak mungkin dengan bank, berurusan dengan bank, dengan pinjaman bank, ya kasar halusnya seperti itu, dan kasarnya riba. Nah, karena itu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun itu berjalan, dan terus terang saya pribadi bukan membiarkan, ya, cuman agak sulit memasuki bagaimana caranya memberikan pengaruh yang saya tahu kepada mereka, ya, yang berusaha, istri dan keluarganya, sampai akhirnya ada momen ini. Sampai adanya momen ini ternyata Allah sudah menunjukkan, dan alhamdulillah di saat yang saya tidak sangka-sangka dia sendiri yang mencari jalan ini, dan saya diajak ikut serta. Jadi saya semakin mantap bahwa apa yang selama ini saya yakini bahwa riba itu merusak usaha, merusak kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, perusahaan, itu memang benar adanya. Jadi semakin memantapkan diri saya, dan semoga itu juga yang akan membuat kami semakin harmonis, ya. Pertengkaran-pertengkaran awal yang biasanya muncul karena urusan pekerjaan yang saya kurang setuju menjalankannya, itu sudah perlahan-lahan kita akan perbaiki semuanya, dan semoga seperti kata istri, usaha-usahanya akan semakin melesat. Amin. Jadi selama 4 hari ini saya mendapatkan pelajaran yang begitu luar biasa. Jadi di tuntasnya itu bukan hanya bagaimana itu riba, tapi bagaimana fundamentalnya kita, keyakinan kita terhadap Allah, bahwa janji Allah itu benar gitu loh. Apa yang dilarang oleh Allah itu jangan dilakuin gitu loh, karena akibat-akibatnya ya tanpa kita sadarin itu kita rasakan di kehidupan nyata gitu. Dan ternyata begitu narik benang merahnya, kok selama ini yang saya dapatkan keuntungan banyak, tapi kok nikmatnya belum aku dapet ya gitu loh. Dan ternyata ngelihat suami tanpa riba gitu ya, kok hidupnya begitu enak banget ya, tenang-tenang. Tapi nggak mau ngomong sama beliau kalau ternyata dia itu, saya perhatiin bahwa ternyata hidupnya dia sama hidup saya kok beda gitu, yang salah di mana gitu ya. Dan itu pun saya harus introspeksi diri. Semenjak saya ikut IS kemarin, saya udah mulai menggali bagaimana permasalahan-permasalahan saya, baik secara individu saya ataupun tim saya. Jadi cari benang merahnya nih di mana gitu loh. Dan akhirnya ketemu nih, ternyata riba itu membawa efek yang negatif banget loh, bukan hanya keluarga, mental, bagaimana kehidupan sosialnya kita tuh berdampak semua ternyata. Dan disinilah saya temukan bahwa wah iya bener ya, bahwa riba itu memang dilarang sama Allah gitu loh. Dan ya udah, mulai dari saya berangkat keluar dari rumah tuh udah niat bahwa insya Allah saya akan terbebas dari riba, apapun itu bentuknya, entah itu secara pribadi ataupun perusahaan ataupun keluarga. Insya Allah niatnya pengen dituntasin, sehingga apa yang saya kerjakan nanti, bisnis apapun yang saya jalanin itu insya Allah diberkahi oleh Allah dan juga direstuin oleh suami. Itu tadi yang saya dapatkan adalah ilmu yang selama ini saya tidak dapat. Saya memang diinfoin sama suami riba itu nggak boleh gitu ya, cuman kan masih nggak yakin ya, karena dia bukan pelaku. Yang saya mau itu saya mengindra, saya tuh melihat siapa sih orang yang punya bisnis yang tanpa dulunya punya utang, terus setelah itu dia tidak punya utang, apa sih yang terjadi sama mereka gitu loh. Yang selama ini kan kalau ngelihat dia aja ya di zona nyaman, kalau saya bilang ya, saya belum ngelihat benar-benar bahwa ada perubahan yang drastis, karena memang saya hidupnya udah berapa tahun gitu, 18 tahun sama beliau, dan zonanya dia seperti itu gitu loh. Dan sementara saya pengen melihat orang yang punya bisnis, bisnisnya ada gitu ya, tapi sebelumnya dia punya masalah utang ataupun dia pernah riba sebelumnya, setelah meninggalkan itu ternyata efeknya tuh luar biasa gitu loh. Dan ternyata saya menemukan itu di sini gitu loh. Banyak sebenarnya yang ngajakin bahwa yuk ikut seminar ini, tapi menurut saya masih belum meyakinkan saya harus meninggalkan riba gitu loh. Begitu saya di sini, bahwa saya yakin karena realnya ada.
saya ngelihat nyatanya ada gitu loh. Coachnya sendiri punya usaha yang begitu luar biasa yang menjadi motivasi saya bahwa oh ya saya harus lepas dari riba dan saya harus bisa seperti mereka gitu. Termasuk kakak saya sendiri juga gitu. Saya yang awalnya saya cerita ya Mas waktu di IS gitu. Jadi luar biasa deh, insya Allah akan terus mau belajar sampai akhir hayat sih gitu. Nah nih Pak Dokter Badi, kan dulu hanya memperingatkan doang ya. Sekarang Ibu dokternya udah ikut nih, gimana perasaannya nih? Ya sebenarnya tujuan utama saya sih sebenarnya saya nggak terpikirkan bahwa dia akan secepat ini meyakini bahwa riba itu memang haram dan membuat ya tanda kutip kekacauan di mana-mana. Kekacauan di mana-mana itu mulai dari keluarga, dari perusahaan, kemudian sosial juga tentunya pasti akan berdampak. Jadi ya saya pribadi senang, terus terutama juga saya sangat berharap perubahan perilaku ya seperti yang kita pelajari di awal di fundamental itu bahwa hal-hal haram yang kita lakukan itu akan berdampak ke diri kita sendiri, termasuk hidup kita, keseharian kita, makan tidak nyaman, badan sakit-sakit, kemudian muka nggak bisa senyum, diajak bicara nggak nyambung, stres, bingung dan lain sebagainya. Dan itu benar saya rasakan, dan itu agak sulit saya hindari karena saya akan begitu saya melihat istri yang mulai stres, saya akan bilang dia lagi ada masalah. Sementara saya nggak bisa membantu. Kenapa? Karena ya itu tadi, mau membantu saran pun biasanya akan terreject dengan sendirinya. Dengan PBTR ini karena dikupas tuntas dari awal bahwa kita harus kembali lagi ke fundamental, bahwa semua itu harus sesuai muamalah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan ajaran Islam, bahwa Islam memang harus kembali ke sana, usaha dan lain sebagainya harus kembali ke ajaran Islam. Nah itu harus dilaksanakan dan alhamdulillah ya menurut saya sih saya sangat beruntung, saya sangat pribadi beruntung dan insya Allah tentunya kan saya akan merasakan dampaknya sendiri. Kalau istri awalnya yang mulai stres sekarang sudah mulai ceria, sudah mulai bisa diajak bergaul, berkomunikasi, tentunya itu keuntungan untuk pribadi saya, keuntungan juga untuk keluarga saya dan anak-anak saya di keluarga, seperti itu. Izin nih, mungkin ke Bu Dokter, mungkin apa boleh nggak Bu cerita dampaknya mungkin sebelum tahu ya maksudnya iya MMC itu tahu riba itu ya dampaknya kayak gini Bu. Dulu boleh nggak flashbacknya mungkin sering marah-marah atau dampak ke anak juga ya walaupun singkat dan Iya. boleh silakan. Jadi tadi saya udah sampein ya, dampak negatifnya itu terasa banget gitu loh. Begitu saya dikasih materi fundamental hari pertama, itu tuh udah dipaparkan jelas negatif akibat riba, positif jika tidak ada riba gitu ya. Ternyata semua itu ada di saya gitu loh, semuanya ada di saya. Suka marah gitu ya, mut-mutan, selalu nggak mau diganggu, terus sementara ngelihat dia yang semuanya positif gitu loh. Mau diajakin sholat juga nanti dulu gitu kan, diajakin yuk sholat sunnah dulu sebelum sholat nanti dulu gitu kan. Terus ngaji juga gitu, yuk setelah sholat subuh kita ngaji dulu nanti dulu gitu kan. Semuanya nanti karena apa? Karena saya bebannya begitu luar biasa gitu ya dibanding dia. Saya berpikir tiap hari berkelut dengan kerjaan, terus mikir ini udah tanggal berapa nih, harus omset udah harus sekian gitu kan. Nah ternyata yang saya lakukan selama ini salah gitu loh. Saya bekerjanya hanya untuk si abang gitu. Mau sampai kapan saya begini gitu loh. Dan akhirnya alhamdulillah lagi-lagi saya bilang kakak mengajak saya untuk lepas dari semua itu, diajarin yuk kita ikut belajar. Walaupun cukup lama meyakinkan saya bahwa ternyata bisa loh bisnis tanpa riba gitu loh. Dan itu akhirnya membuat saya yakin melihat orang-orang di lingkungannya dia, wah ternyata bener ya bisnis tanpa riba itu ada gitu loh. Dan selama ini saya di lingkungan saya nggak pernah nemu itu. Yang ada cuman berapa, oh iya kemarin udah cair tuh gini gitu kan. Yang akhirnya jujur saya termasuk
orang yang lumayan cukup besar meminjam di abang itu gitu ya. Nah, insya Allah sih udah dari awal saya bilang bahwa insya Allah saya niat bahwa akan terlepas dari riba, dan targetnya saya insya Allah tahun depan itu semua sudah lunas. Karena berkat pembelajaran ini membuat saya yakin bahwa kalau ada Allah yang selalu mendampingi kita, semuanya akan sesuai rencananya kita. Jadi saya mengikuti 4 hari ini meskipun tidak berhubungan langsung dengan saya yang pelaku utang dan riba, tapi buat saya pun sudah sangat bermanfaat, semakin meyakinkan saya apa yang selama ini saya yakini, semakin yakin lagi, dan juga tentunya ada nilai-nilai tambah. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini, meskipun saya rajin sholat ke masjid, masih puasa Senin Kamisnya masih sering bolong, sholat tahajudnya juga kadang-kadang masih sering lupa, sholat duha ya alhamdulillah meskipun kadang-kadang terlalu buru-buru ya, jadi sedikit banyak ada dampaknya untuk saya bahwa materi yang kita kejar-kejar ya, karena saya melihat teman-teman dan coach-coach di sini kayaknya ada yang salah juga mungkin di apa yang saya lakukan selama ini. Saya kayaknya dikejar-kejar pasien, karena ada beberapa coach juga ternyata notabene basicnya ternyata dokter spesialis juga, dan mereka bisa mengatur. Terus terang saya, karena saya termasuk orang yang sangat sibuk, saya cukup sibuk di pekerjaan, jadi kadang-kadang anak, istri, dan keluarga juga kadang-kadang kurang terperhatikan. Jadi ya setelah ini mungkin saya akan mencoba ya, selain melakukan pekerjaan saya sebagai profesional dokter spesialis, tapi juga nanti harusnya saya bisa membantu istri untuk memajukan usahanya. Apakah bantuan itu dalam bentuk memonitoring atau langsung ikut serta di dalamnya, itu akan saya coba pelan-pelan masuki ya, apalagi kalau sekarang sudah sefrekuensi. Kalau kemarin kan agak sulit karena tidak sefrekuensi. Mudah-mudahan dengan sefrekuensi tentunya antara orang yang bekerja dengan satu kepala dengan dibandingkan dengan beberapa kepala, termasuk kepala suami yang dimanfaatkan untuk berpikir memajukan usaha, pasti berbeda dibanding sendiri ya. Mudah-mudahan dengan frekuensi ini kita bisa memajukan usaha yang sudah kita jalankan. Juga saya berdoa semoga apa yang saya dapatkan hari ini saya bisa berbagi ke teman-teman yang lain. Sebelum acara ini selesai pun saya sudah mulai bercerita ke teman-teman dokter yang punya usaha, baik itu usaha di luar kesehatan maupun yang di dalam kesehatan, yang punya rumah sakit pun saya sudah mulai kontak, sudah mulai telepon ya. Secara tidak langsung saya mempromosikan PBTR dan MMC, tapi secara langsung saya berdakwah. Saya membukakan jalan untuk orang-orang di luar sana yang mungkin masih bergelut dengan utang dan riba. Ayo deh ikut kegiatan MMC, PBTR dan lain-lainnya ya. Semoga semakin banyak yang mendapatkan manfaat pelatihan-pelatihan seperti ini. Kalau saya, karena bisnis saya di rumah sakit dan klinik skincare, harapannya nanti akan menjadi rumah sakit satu-satunya di Bontang yang besar dan terkenal, bukan hanya di Kota Bontang tapi Kalimantan Timur, menjadi satu percontohan bahwa bisnis rumah sakit tanpa riba itu ternyata ada gitu loh. Begitu juga klinik skincare, pengennya kliniknya tambah besar, pasien-pasiennya banyak, dan bisa meyakinkan ke teman-teman yang lain bahwa klinik skincare yang besar ini menjadi satu percontohan di Kalimantan Timur. Tanpa riba pun saya bisa sebesar ini gitu. Seperti itu sih. Ya, harapan saya sih dengan adanya pelatihan seperti ini, PBTR dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh MMC ini akan berdampak luas. Untuk saya pribadi tentunya yang sudah saya rasakan, kemudian dampaknya juga nanti akan ke keluarga, istri dan anak, kemudian juga dengan teman-teman sekitar saya dan masyarakat pada umumnya. Dan semoga kita semua tetap istiqomah. Teman-teman hari ini yang bersama-sama
belajar pun pulang dengan hati tenang, bisa menyelesaikan semua permasalahan utang dan riba yang masing-masing dengan jumlah dan permasalahan masing-masing bisa diselesaikan tentunya dengan ridho dan izin Allah. Amin. Jadi memang pesan saya terhadap teman-teman yang di luar sana yang masih berkelut dengan riba, yuk mulai saat ini kita belajar lebih dalam lagi tentang apa sih itu riba, sehingga kita nggak merasakan dampaknya seperti apa gitu. Karena dampak itu sudah saya rasakan sendiri, dan insya Allah dengan niat dan izin Allah saya akan meninggalkan riba. Oke, terima kasih sekali lagi kepada tim MMC ya yang memfasilitasi kita dengan acara PBTR ini. Semoga kami akan ikut kembali dengan acara-acara lain yang terdekat tadi apa di BIMIMS ya, kemudian TBE dan lain-lainnya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan rezeki, kita akan mengajak teman-teman dan tim untuk mengikuti ini. Sekali lagi terima kasih. Kami juga memohon maaf apabila selama mengikuti acara ini ada kesalahan yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga di jalan Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.